Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Mazmur 96 ayat 2 berkata, "Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari." Mari kita akan pujikan, pujilah Allah yang Maha Kuasa. Pujilah Allah yang Maha Kuasa, sebab kasih-Nya diberikan putranya yang telah mati untuk menebus dosa, membuka pintu surga bagi kita. Puji Dia dengan sabdanya. Puji Dia, bersukacitalah. Mari ke Bapa diantar putranya, berikan pujian karena kasih-Nya. Darah Yesus Kristus menebus dosa, itu janjinya bagi yang percaya. Siapa berdosa bila bertobat, di saat itulah Tuhan ampuni. Puji Dia dengan sabdanya. Puji Dia, bersukacitalah. Mari ke Bapa diantar putranya, berikan pujian karena kasih-Nya. Besar kasih Allah kepada kami, besar sukacita dalam putranya. Bahagia mencapai puncak tertinggi bila kami melihat wajah Yesus. Puji Dia dengan sabdanya. Puji Dia, bersukacitalah. Mari ke Bapa diantar putranya, berikan pujian karena kasih-Nya. Khotbah dan salam akan dilayani oleh Pendeta IDS. Kebaktian kita di pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi
Pengantar diambil dari kitab Roma, surat Roma pasal 8 ayat 37 sampai dengan 39. Tetapi dalam semuanya itu, maksudnya penderitaan, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin, amin, amin. Amin, amin, Bapak Ibu Saudara, mohon perhatian sejenak untuk warta jemaat yang akan dibacakan oleh Ibu Ruth Julianti. Silakan Ibu Ruth. Selamat pagi Bapak Ibu, warta jemaat Minggu 20 September 2020. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Untuk Saudari Sifra Ulina 20 September, untuk Saudari Olivia Benita 23 September, untuk Ananda Stesi Girsia, anak dari Ibu Evi Manurung 23 September. Untuk Bapak Yohanes S. Dadi 24 September, dan untuk Saudara Joni 24 September. Tuhan Yesus memberkati. Kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, Bapak Hendratmo Wikianoto tanggal 25 September, Ananda Jos Evander Effendi, anak dari Bapak dan Ibu Yohanes Effendi, tanggal 25 September. Bapak Andi Gunawan tanggal 26 September. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun pernikahan. Kepada jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini, Bapak dan Ibu Handi Cahyono, yaitu tanggal 25 September 2020, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, pada kebaktian pagi hari ini diadakan persembahan untuk kas diakonia. Persembahan dapat disampaikan melalui transfer ke rekening bendahara. Perpindahan tempat tinggal jemaat. Diberitahukan kepada segenap jemaat bahwa sejak hari Rabu 16 September 2020, Ibu Govince telah tinggal bersama dengan keluarga Ibu Mimbarwati, yaitu kakak dari Ibu Govince di Malang, Jawa Timur. Beliau berangkat ke Malang dengan diantar oleh Pendeta EDSS, Ibu Rita, Bapak Suseno, dan Guru Injil Dwi Tsunami. Mohon dukungan jemaat untuk Ibu Govince yang memulai kehidupan baru bersama keluarga kakaknya. Pelayanan mahasiswa praktek. Diberitahukan kepada segenap jemaat bahwa GKMI Pengharapan menerima pelayanan mahasiswa praktek dari Sekolah Tinggi Teologia Seminari Alkitab Asia Tenggara STT Saat, Malang, Jawa Timur. Mahasiswa yang praktek pelayanan tersebut adalah Saudara Nikolas Evan Setiawan dengan periode pelayanan 21 September 2020 sampai dengan 20 September 2021. Mohon dukungan jemaat untuk praktek pelayanan Saudara Nikolas Evan Setiawan. Warta Komisi Anak.
diberitahukan kepada segenap orang tua anak sekolah minggu bahwa kebaktian sekolah minggu hari ini diadakan pukul 10 WIB melalui Zoom. Untuk warta Komisi Youth. Komisi Youth Tumbuh Bersama akan diadakan pada hari Rabu 23 September 2020 jam 7 malam dengan tema Ketika Masa Lalu Mengejarmu. Pembicaranya yaitu Evangelis Yonatan Setiawan. Mengundang segenap anggota Komisi Youth untuk mengikuti melalui aplikasi Zoom. Saudara, kegiatan tengah minggu. Kegiatan yang diadakan dalam minggu ini yaitu persekutuan doa pagi Rabu 23 September 2020 jam setengah 7 pagi. Untuk komunitas Youth Tumbuh Bersama pada hari Rabu juga jam 7 malam. Untuk Komisi Youth hari Jumat 25 September jam 7 malam. Untuk pembinaan warga jemaat hari Sabtu 26 September jam 10 pagi. Dukungan untuk pembangunan kantor sinode. Bersama GKMI Pengharapan mendukung pembangunan kantor sinode GKMI. Untuk itu, gereja membuka kesempatan kepada jemaat untuk berpartisipasi mendukung, pertama untuk dana makan siang para pekerja pembangunan. Partisipasi dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening bendahara gereja disertai dengan keterangan makan siang pembangunan kantor sinode. Untuk tahap sekarang, jumlah pekerja 60 orang. Kebutuhan makan siang selama 7 hari, 8.400.000. Yang kedua, yaitu jika ingin mendukung kebutuhan pembangunan secara keseluruhan 22 miliar. Mohon dituliskan gedung kantor sinode. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selama kebaktian online dilakukan, persembahan dapat dilakukan atau disampaikan melalui transfer ke rekening bendahara dengan memberikan keterangan untuk kas gereja, untuk kas diakonia, untuk perpuluhan, untuk permata, dan juga untuk persembahan COVID-19. Bagi jemaat yang tidak dapat menyampaikan persembahan melalui transfer, dapat mengumpulkan persembahannya dalam amplop tersendiri. Setelah itu dapat menghubungi sekretariat untuk menyerahkan persembahan tersebut. Demikian saudara, warta jemaat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bu Ruth untuk warta jemaat yang sudah disampaikan. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Yakobus 5 ayat 15 berkata, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Kita akan menaikkan doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam di
mengecewakan perasaanku, ku menutup mata, memandangmu, doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti batang air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanmu mengecewakan perasaanku, ku menutup mata, memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti batang air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Alex. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami. Mari kita satukan hati, kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan, dan doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita akan berdoa bersama-sama untuk doa Bapa kami. Bapa yang di surga, terima kasih ya Bapa, kalau pagi ini Engkau izinkan kami berkumpul melalui Zoom untuk beribadah kepadamu ya Bapa. Kami mohon kiranya Engkau pimpin ibadah kami ini, dan Engkau urapi para pelayan ibadah, sehingga ibadah pagi ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa, serta menjadi berkat buat kami semua yang hadir dalam ibadah ini Bapa. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, baik yang sudah lansia maupun yang sedang dalam keadaan lemah tubuh. Kami mohon kehadiran-Mu agar mereka boleh merasakan jamahan-Mu. Mereka boleh bersukacita di dalam Engkau, meskipun dalam usia lanjut maupun dalam kelemahan tubuh ya Bapa. Sehingga melalui
jamahan-Mu, kami boleh dipulihkan dan kami boleh dibuatkan ya Bapa. Bapa yang di surga, kami berdoa pula untuk kesehatan kami semua, khususnya dalam peralihan musim penghujan ke musim dingin ini. Kami mohon perlindungan-Mu agar kami boleh terbebas dari sakit penyakit dan khususnya terhadap penyebaran virus corona ini ya Bapa. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang bekerja di luar kota maupun luar negeri. Kiranya Engkau juga lindungi mereka agar mereka boleh bekerja dengan baik dan mereka boleh terbebas dari segala mara bahaya maupun sakit penyakit ya Bapa. Dan kami berdoa untuk kondisi ekonomi akibat virus corona ini ya Bapa. Baik jemaat yang bekerja harian maupun bekerja di perusahaan ataupun yang berwira swasta. Tuhan, tolong Engkau berkati agar kami semuanya boleh tetap bekerja dan Engkau beri rezeki yang secukupnya buat kami ya Bapa. Kami berdoa pula untuk pemilihan majelis yang saat ini masih berlangsung untuk periode 2020 hingga 2023. Tuhan, terima kasih kalau sampai sejauh ini Engkau senantiasa memimpin dalam pemilihan majelis ini ya Bapa. Dan biar Engkau akan memilih semua majelis pengurus lengkap agar semua yang terpilih sesuai dengan pilihan-Mu ya Bapa. Dan Engkau urapi para majelis yang terpilih pribadi demi pribadi agar kami boleh bekerja saling bahu-membahu untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa pula untuk persiapan pendewasaan cabang kami di Sidoarjo Lampung ya Bapa. Kiranya Engkau pimpin persiapan segala sesuatunya sehingga pendewasaan dapat berjalan dengan lancar dan nama-Mu dipermuliakan di GKMI Sidoarjo ya Bapa. Bapa yang di surga, kami berdoa pula untuk para pemimpin bangsa dan aparat keamanan negara kami. Kiranya Engkau pimpin agar mereka dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, dengan rasa takut akan Engkau ya Bapa. Dan kami berdoa pula untuk kondisi keamanan serta kerukunan hidup seluruh rakyat Indonesia, supaya rakyat Indonesia bersama-sama menjaga NKRI dan menghargai semua keberagaman yang ada di Indonesia, sehingga terjalin perdamaian dalam masyarakat dan kami boleh bersatu padu, saling mengasihi untuk membangun bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk negara-negara yang terdampak virus corona, khususnya negara kami ini ya Bapa, agar masyarakat Indonesia dapat tetap tenang dalam menghadapi keadaan ini dan tetap bersatu padu dalam menghadapi pandemi ini. Dan jika ada oknum-oknum yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi, tolong Engkau sadarkan mereka dan ampuni mereka ya Bapa, agar mereka boleh kembali ke jalan yang benar dan dengan segenap hati mereka boleh bekerja untuk menghadapi
pandemi ini ya Bapa. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk pencegahan penyebaran virus corona, pengobatan terhadap pasien yang terkena virus corona, tenaga medis yang menangani, serta tersedianya obat-obatan atau vaksin dan peralatan-peralatan yang diperlukan oleh tim medis untuk menangani virus corona ini ya Bapa. Kami mohon agar Engkau kasih kami sehingga kami boleh tercukupi apa yang kami butuhkan. Dan Kau beri kekuatan ekstra kepada para dokter dan para medis yang menangani pasien, khususnya pasien virus corona ini ya Bapa. Sehingga kerja keras mereka tidak sia-sia dan Kau tetap memberikan rasa sukacita kepada mereka dan mereka boleh tetap menjalankan fungsinya dengan baik dan benar ya Bapa. Bapa yang di surga, kami berdoa pula untuk dampak perekonomian bangsa Indonesia maupun bangsa lain yang terdampak dengan adanya virus corona ini. Tuhan, biarlah dengan kuat kuasa-Mu, perekonomian kami boleh tetap bertumbuh ya Bapa. Karena kami percaya dan yakin bahwa Engkau mengasihi kami dan tidak ada yang mustahil bagi kami. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk keamanan, kesiapan, dan kebijaksanaan masyarakat Indonesia dalam menghadapi dan menjalani adaptasi kebiasaan baru, penerapan kembali PSBB di Jakarta. Kiranya Engkau sadarkan kepada kami dan kepada para aparat agar kami boleh bersama-sama dengan penuh bijaksana untuk menerapkan PSBB di Jakarta ini ya Bapa. Bapa yang di surga, kami berdoa pula untuk saudara kami Jason yang besok akan mengadakan tes PCR untuk keperluan keberangkatan ke Belgia, kembali ke Belgia. Tuhan, tolong Engkau urapi, kuasai saudara Jason sehingga tes PCR boleh berjalan dengan baik dan saudara kami Jason boleh terbebas dari virus corona dan hasil tesnya negatif. Terima kasih ya Bapak. Kami percaya dan yakin bahwa Engkau mengasihi saudara kami Jason. Dan kami berdoa untuk perjalanan pulang ke Belgia. Kiranya Engkau lindungi, Engkau pimpin sehingga saudara kami Jason boleh selamat sampai di tempat tujuan dengan tidak ada gangguan aral melintang apapun juga. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setiamu ini. Mari kita akhiri doa kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, kami kembalikan kepada Bu Rita. Terima kasih Pak Alep. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta EDSS dengan tema diambil dari Matius 5 ayat 10, nanti akan dibacakan oleh Ibu Rini. Sebelumnya kita akan menyanyikan pujian, nyatakan Yesus dalammu. Hidup
Nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman-Nya setia dan benar. Nyatakan Yesus dalammu, hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah yang membacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman-Nya setia dan benar. Nyatakan Yesus dalammu, hiduplah ini baginya, setia, berani dan benar. Bimbinglah orang berdosa melihat Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman-Nya setia dan benar. Nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman-Nya setia dan benar. Nyatakan Yesus dalammu. Ya, silakan Bu Rini. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersatu di dalam doa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, biarlah kami semua boleh mohon ampun sebelum mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau akan tolong hati dan pikiran kami, Engkau bukakan. Biarlah kami selalu rindu akan Engkau tegur melalui akan firman Tuhan. Bapak Surgawi, kami menyerahkan Bapak Pendeta Edi yang akan memberitakan kebenaran-Mu ya Bapak. Biarlah Engkau pakai Bapak Pendeta Edi ini menjadi saluran berkat bagi kami jemaat-Mu pengharapan. Biarlah kami boleh menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam iman kami. Dan kami rindu akan teguran melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini tidak bisa hadir untuk mendengarkan akan firman-Mu. Kami menyerahkan, biarlah Tuhan akan tetap berkati. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan membuka Alkitab kita dari Matius 5 ayat 10 sampai 12. Saya akan membacakan ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat 12, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Ya, hari ini kita bersama-sama mendengar atau juga merenungkan kebenaran firman Tuhan, rangkaian khotbah di bukit, khususnya untuk ucapan bahagia ini bagian yang terakhir, bagian yang penuh tantangan menurut saya.
Karena firman Tuhan berkata, berbagailah orang yang dianiaya. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Di awal-awal Corona ini, itu mulai bulan Maret, dan kemudian tanggal 23 Maret 2020, kami sedang berkumpul di ruang tamu di Pastori. Kemudian ada satu telepon masuk dari orang yang saya kenal. Sebetulnya saya mengenal dari orang tuanya. Kami pernah berkunjung, dia tinggal di Jawa Barat sekitar 75 kilo dari Jakarta. Karena saya melihat bahwasanya tempat itu adalah tempat yang luar biasa, di mana kekristenan itu susah, tetapi orang itu besar keluarga bisa mendirikan atau mengumpulkan orang-orang, khususnya untuk anak-anak. Mereka bisa berkumpul sampai hampir atau lebih daripada 100 anak, lebih 100 anak tepatnya, lebih 100 anak. Itu luar biasa. Tidak ada gereja sekitar dia. Kalau gereja jaraknya sekitar 3 atau sampai 5 kilo baru ada gereja. Di daerah itu nggak ada gereja, tapi dia bisa mendirikan sekolah minggu. Dan dia bisa mengumpulkan ibu-ibu untuk bersekutu di rumah dia. Itu sesuatu yang luar biasa. Kami pernah datang ke tempat dia, dan kami melayani juga pelayanan di sana. Nah, Bapak sekalian, di tanggal 23 Maret sekitar jam 9 malam itulah saya mendapat telepon dari anak yang kami kenal. Dia juga mengenal saya. Dia mengabarkan bahwasannya orang tuanya meninggal. Ya, saya pikir ya baik-baik aja. Oke, saya akan turut berduka cita. Tapi dia terus nangis. Pak Edi, ini namanya dia. Mama meninggal dan diduga dia kena COVID-19. Saya sudah mengerti ini arah pembicaraannya ini. Tapi kemudian saya mencoba ngeles. Kemudian dilayani oleh siapa? Gereja tempatnya bagaimana? Ini terlalu jauh. Karena kami hanya diberi batas waktu 4 jam. Setelah itu harus dimakamkan. Jadi kalau jam 9 meninggal, jam 1 malam harus dimakamkan. Nah, dalam pembicaraan itu jujur saya pengen ngeles gitu ya. Tetapi ketika dia terus mendesak saya bingung di Jakarta saya harus menghubungi siapa. Dan saya ingat saya punya nomor teleponnya Pak Edi, makanya saya telepon Pak Edi. Saya minta Pak Edi melayani ya. Saya pengen ngeles, tetapi saya bingung juga. Di dalam telepon yang singkat itu, kemudian saya putuskan, oke, saya akan melayani. Tapi jujur saya berhenti sebentar. Saya nggak langsung putuskan untuk melayani. Tapi kemudian, oke, ada di rumah sakit mana, saya akan berangkat. Bapak Ibu sekalian, ada kegentaran yang lebih dalam diri saya. Ini virus yang membahayakan. Tetapi saya berpikir, andaikan saya ada di tempat dia, bukankah dia juga mengalami kesulitan yang besar? Tapi saya tidak bisa berpikir egois tentang diri saya sendiri. Saya punya keluarga, saya punya jemaat yang harus dilayani bersama-sama. Dan khususnya, kalau saya boleh menghindar, kamu kan bukan jemaatku, layanilah pendetamu, gitu. Saya bisa. Tetapi dorongan daripada Roh Kudus untuk saya melayani itu, saya pikir memang bukan kekuatan saya. Kemudian waktu itu kami masih punya masker N95, saya pakai. Saya pakai sarung tangan, saya pakai jaket, saya pakai kaos kaki juga. Jadi saya berangkat ke rumah sakit itu dengan kegentaran. Ibel sempat WA saya, cukup mengharukan, dia kasih pesan ke WA saya dalam bahasa Inggris gitu ya, katanya keren gitu ya. Tapi isinya sangat mengharukan buat saya. Ini adalah papi punya keluarga, putuskan baik-baik dengan bijaksana. Dan kalau papi sudah putuskan, ya kita berharap supaya papi juga dalam kondisi yang baik. Setidaknya selama seminggu ke depan, papi harus lakukan protokol kesehatan yang benar. Bapak Ibu sekalian, tiba di rumah sakit, semakin gentar, karena suasananya semakin tegang. Saya sudah prediksi ada hal-hal yang sangat tidak bisa saya memprediksi ada hal yang di luar prediksi saya, itu bisa terjadi. Dan itu saya takutkan. Nah, kemudian terjadilah ketika suami di sana, kemudian ketika tahu saya datang melayani, dia berusaha untuk merangkul saya. Saya takut, sorry. Maaf. Kita jangan berpegangan ya. Saya nanti kalau waktunya sudah bagus, saya harus menjaga betul-betul. Dan terjadi demikian. Jadi saya melayani penuh kegentaran, tetapi hal itu diberkati oleh Tuhan. Sampai dengan pemakaman ditunda
sampai dini hari, kemudian saya berangkat, itu sekitar jam 4 atau setengah 5 barulah itu dimakamkan, menunggu petugas pemakaman. Bapak Ibu sekalian, 23 hari kemudian saya pulang, dan saya pulang pun sudah disediakan, kami nggak ketemu dengan keluarga. Begitu pulang, saya masuk kamar mandi, sudah disediakan oleh Bu Rita pakaian saya harus taruh di mana, saya ganti pakaian, kemudian saya masuk satu kamar khusus. Jadi selama seminggu itu saya dikarantina oleh keluarga saya. Itu bagian dari pelayanan selamukan. Tapi saya melihat bahwa saya adalah satu kesempatan, kegentaran yang luar biasa Tuhan berikan kepada saya. Besok harinya saya menelpon salah seorang majelis, dan saya beritakan ini saya sudah melayani seperti ini, dan kemudian saya dapat dipahami oleh majelis itu, dan artinya saya mendapat dukungan, tapi protokol kesehatan harus saya lakukan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, ini bukan aniaya seperti yang dimaksud oleh Tuhan, tapi setidaknya ketika masuk di bagian aniaya, menurut saya pun gentar. Ini bukan bagaimana fisik saya disiksa, bukan, tapi pelayanan ini, pelayanan membuat saya gentar. Saya gentar. Tapi dengan kegentaran itu, saya semakin memahami bagaimana tugas atau kewajiban sebagai seorang gembala jemaat tidak mudah. Kalau ada jemaat, saya tidak mengharapkan jemaat yang meninggal, bukankah gembalanya yang harus melayani? Jadi sebetulnya saya tidak ada pilihan, tetapi kegentaran itu muncul ketika menghadapi aniaya seperti ini. Bapak Ibu sekalian, saya semakin kagum dengan para petugas medis yang melayani pasien-pasien corona. Tiap hari mereka berjuang, mengorbankan atau menyediakan diri untuk melayani. Dan kita dengar begitu banyak dokter yang meninggal. Itu resiko dari sebuah profesi, sebuah pelayanan. Bapak Ibu sekalian, aniaya, kalau kita bicara berbahagialah orang yang dianiaya sebab kebenaran, sesuatu yang tidak mudah. Makanya seorang penafsir Alkitab mengatakan hal yang baik untuk kita lihat. Ini adalah paradoks terbesar dari semua paradoks yang ada, dan keunikan yang hanya ada dalam kekristenan. Saya mencoba memahami perlahan, apakah benar ini paradoks terbesar dari semua paradoks yang ada. Kalau kita berbicara ucapan bahagia, itu paradoks. Bagaimana orang yang berduka cita itu bisa sesuatu yang terbalik, dikatakan oleh kita. Bagaimana orang yang miskin jika sesuatu yang terbalik, itu paradoks. Paradoks itu kebalikan. Tetapi kalau melihat bagian ini, paradoks terbesar, saya mulai berpikir terbesarnya di mana? Iya, kalau kemudian kita lihat mulai ayat yang kelima sampai dengan berikutnya, dan sekarang kita dibagi ayat yang ke-10 sampai dengan 12, itu menjadi satu. Inilah terbesar. Bagaimana orang yang dianiaya, ini kalimat bentuk pasif, yang dianiaya itu disebut berbahagia. Nah, saya ingin bersama dengan Bapak Ibu sekalian melihat kenyataan yang ada, mencoba memahami kalimat daripada penafsir Alkitab ini. Konsep bahagia bagi saudara kita, bukan kekristenan, di luar kekristenan. Mereka berbahagia, orang yang dikasihi Allah itu tidak bisa menderita, tidak bisa menerima kenyataan orang yang dikasihi Allah itu menderita. Jadi orang yang dikasihi Allah adalah orang yang hidupnya baik, tidak ada penderitaan di dalamnya. Itulah bahagia. Maka begitu susahnya di luar kekristenan ada pemahaman bahwasannya memahami Yesus yang mati di kayu salib, Yesus yang dikasihi Allah, sulit sekali. Sulit sekali. Tapi kemudian paham itu juga masuk ke bagian kekristenan. Kalau kita mengatakan orang Kristen itu adalah orang yang sukses. Nah, bagaimana orang yang sukses? Bukankah kita sebetulnya ada di bagian konsep bahagia yang hampir-hampir mirip? Orang yang dikasihi Allah tidak bisa menderita. Orang yang dikasihi Allah hidupnya harus sukses. Mirip. Dan mari kita pahami bersama bahwasanya
Ini adalah paradoks terbesar. Meskipun orang percaya mengalami aniaya, tetapi mereka atau kita bisa berbahagia. Ini paradoks terbesar. Dan kalau kita melihat konsep yang lain, bukan konsep yang itu, konsep yang lain, bagaimana bahagia atau khususnya untuk aniaya atau penderitaan, khususnya untuk penderitaan ini. Penderitaan menurut satu paham yang lain adalah karena ada keterikatan dengan keinginan. Maksudnya seperti ini. Ketika dia atau orang itu berharap sukses, kemudian dia mengalami ketidaksuksesan, dia disebut dengan orang yang mengalami penderitaan. Kenapa? Karena dia sesungguhnya menginginkan keadaan yang sukses, tetapi dia ada dalam keadaan yang tidak sukses. Keterikatan dengan kesuksesan inilah yang membuat dia menderita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita belajar mengerti tentang pemahaman seperti ini, kita diperhadapkan pada satu hal yang nyata. Bahwasannya kalau kita memahami aniaya sebagai penderitaan, maka sesungguhnya kita sedang terikat dengan keadaan yang baik. Tapi sekarang, kalau kita belajar dari firman Tuhan ini, kita mengalami aniaya dan kita bisa berbahagia. Disinilah saya belajar perlahan, ternyata adalah paradoks. Dan ini unik, hanya ada dalam kekristenan. Tuhan yang mulia, Tuhan yang mengasihi, tapi dia menderita aniaya untuk kita. Bukankah ini paradoks? Tidak bisa diterima. Tetapi bagi kita, iman Kristen, iman kita bukan melihat saja realitas diri, tetapi kita melihat jauh ke depan apa yang dijanjikan Tuhan. Dan itulah sungguhnya yang membuat kita berbahagia dalam keadaan kita. Jadi kalau dikatakan bahwasanya kita adalah orang-orang yang aneh, mungkin kita bisa mengatakan iya. Tapi paradoks itu bukan bertentangan. Saya sudah menjelaskan, paradoks itu bukan bertentangan, tapi seperti keadaan yang berbeda. Tetapi sungguhnya ada satu hubungan yang erat yang lainnya. Meskipun terkesan bertentangan, tapi sebenarnya paradoks bukan bertentangan. Kita boleh atau bisa mengalami aniaya, tetapi kita bisa berbahagia. Itulah paradoks terbesar. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan yang sudah kita baca tadi melalui Bu Rini, ayat 10 sampai dengan 12, membuktikan bahwasannya ada satu hal penting di dalam kita memahami satu kata kunci yang penting. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Jadi orang yang dianiaya itu berbahagia karena dia mengerti kebenaran, sebab oleh kebenaran itulah kita dianiaya dan kita bisa mengatakan kita orang yang berbahagia. Jadi kata kuncinya ada di dalam kebenaran itu. Nah, mari kita perhatikan di ayat-ayat yang sudah kita pelajari bersama. Matius 5 mulai ayat ketiga itu dikatakan bahwasannya berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Mirip bukan? Jadi kalau kita katakan orang yang dianiaya dan orang yang miskin, boleh dikatakan sejajar. Orang yang miskin dan orang yang dianiaya adalah orang yang empunya kerajaan surga. Satu miskin, satu keadaan, dia miskin di hadapan Allah, tetapi yang sekarang keadaannya dianiaya oleh orang lain. Sama-sama mereka adalah pemilik atau empunya kerajaan surga. Tetapi ayat yang ke-6 berbicara berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi kalau kita melihat hubungannya ayat 3, ayat yang ke-6 dan ayat yang 10 sampai dengan 12, bahwasanya
Kita orang-orang yang mengerti kebenaran, yang lapar dan haus akan kebenaran, itulah kita akan dipuaskan. Wow, saya melihat satu korelasi yang begitu luar biasa. Meskipun kita mengalami aniaya, tapi kita mengerti kebenaran itu, kita bisa mengalami kepuasan karena kita lapar dan haus akan kebenaran. Nah, kebenaran seperti apa? Masih abstrak, tapi sesungguhnya kita sudah belajar, kita mengerti kebenaran itu. Dan secara khusus dalam ayat 10 sampai dengan 11 ini, kebenaran itu dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayat ke-11, berbahagialah kamu jika karena aku. Perhatikan, ini yang mengatakan adalah Yesus atau Kristus itu. Kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi kebenaran yang dimaksud oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, kebenaran melakukan kebenaran itu karena Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, inilah kebenaran yang sangat hakiki dalam iman Kristen kita. Kebenaran karena Kristus yang membuat kita bisa dalam kondisi aniaya. Tapi kebenaran di dalam Kristus itulah yang harus kita pahami. Ini kebenaran yang hakiki, yang membuat apapun keadaan kita, baik kita dalam keadaan baik ataupun kita dalam keadaan aniaya sekalipun, kita berbahagia. Dan terlebih pada saat ini, kalau kita mengalami aniaya, kita bisa berbahagia. Itu paradok ya. Jadi kita kalau melawan kebenaran, sesungguhnya kita memusuhi, membenci, dan menganiaya Kristus. Perhatikan kalimat ini. Kalau kita melawan kebenaran, artinya kita memusuhi, membenci, dan menganiaya Kristus. Bapak Ibu sekalian, kebenaran karena Kristus, itulah yang harus kita hidupi di dalam hidup kita. Loh, bagaimana kebenaran-kebenaran itu hidup dalam setiap kita? Ya, kita mengerti, kita baca firman Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kebenaran itu dan kita mengalaminya, oke, kita harus bersiap. Tapi bukan berarti kita menyerahkan diri untuk dianiaya. Bukan seperti itu maksudnya. Tapi dalam kondisi kita harus mengalami aniaya itu, kita bisa merasakan bahagia. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, kalau kita sering mendengar atau kita pernah mendengar, ya kalau nggak pernah mendengar, hari ini kita mendengar bahwasanya antikristus itu nyata. Saya mengatakan Bapak Ibu semua, antikristus itu nyata. Alkitab sudah beribu tahun, khususnya kalau ini dalam perjanjian baru, katakanlah itu abad yang pertama, karena yang terakhir adalah ditulis sekitar tahun 90. Jadilah abad pertama sudah menyebutkan antikristus. Antikristus itu sudah datang dan akan datang. Dan antikristus itu ada. Antikristus. Sering kalau kita berbicara antikristus, membuat kita gentar. Karena apa? Dalam pikiran kita, ketika antikristus itu berkuasa, antikristus itu nyata, kita ada dalam penderitaan. Dan sekarang kalau kita berdoa tiap-tiap hari juga di dalam gema ataupun pedati yang dibagikan tiap-tiap hari, karena kita sedang berdoa juga untuk negara-negara yang dalam aniaya. Bapak Ibu sekalian, aniaya itu nyata. Bukan belum pernah terjadi, tapi sudah pernah terjadi. Dan sekarang terjadi, yang akan datang pun tetap terjadi. Dan inilah kebenaran. Kita sebagai orang-orang percaya, kita sesungguhnya tidak diberikan pilihan untuk melawan kebenaran. Kalau kita mengatakan anak-anak Tuhan, kita menghadapi realitas antikristus. Artinya kita bersiap menderita. Bagaimana anak-anak Tuhan? Tidak ada pilihan sesungguhnya. Kita harus hidup di dalam kebenaran itu. Kita yang mengerti kebenaran itu, kita harus melakukannya. Bukan sengaja kita mengobrak-abrik kebenaran,
Kita membuat kebenaran-kebenaran kita sendiri. Kalau kita membuat kebenaran-kebenaran kita sendiri, hidup kita akan kacau. Rumah tangga kita bisa kacau. Keluarga kita bisa kacau. Gereja kita bisa kacau. Karena kita punya kebenaran masing-masing. Tapi kebenaran karena Tuhan, itulah yang harus kita hidupi. Saya beri contoh seperti ini. Kalau kita berkeluarga, bukankah kita mengakui ketika kita menikah, 1 tambah 1 sama dengan 1, bukan 2. Kita menjadi 1. 1 pria dan 1 perempuan menikah, mereka disebut 1. Tetapi yang 1 ini seringkali digambarkan dengan segitiga. Ada pria, ada perempuan, ada Tuhan. Jadi satunya itu bukan masalah 2 orang itu saja, tetapi juga ada Tuhan yang 1 di dalam keluarga itu. Nah, kalau kita sudah berhenti sampai di situ, ini kebenaran tentang firman Tuhan. Di dalam tiap-tiap keluarga ada Tuhan yang beserta di dalam keluarga itu. Tuhan yang hadir, Tuhan memberkati. Nah, kalau keluarga ini, maaf saya katakan, ribut terus, di mana kebenaran Kristus? Berantem terus, di mana kebenaran Kristus? Sungguhnya kalau Kristus hadir, bukankah itu membawa damai sejahtera, membawa sukacita di dalam keluarga-keluarganya, dan menuntun keluarga itu bukan hanya dalam keadaan damai dan sukacita, tapi menuntun Tuhan sebagai nahkoda jurumudi dari rumah tangga itu, menuntun dari kebenaran pada kebenaran. Tuhan ingin dalam tiap-tiap rumah tangga kita dipimpin oleh Tuhan, atau menjadi 1 dengan kita. Ada di dalam kesusahan, bukan untuk berantem, bukan untuk ribut, tetapi untuk terus bersama di dalam nahkoda atau jurumudi Tuhan itu sendiri. Ketika ada dalam keadaan yang baik, juga untuk tidak ribut, untuk tidak bertengkar tentang materi-materi yang harus dibagi atau rebutan materi, tidak. Tapi semua kebenaran itu harus ada di dalam Kristus. Mari kita bersama-sama memahami bagian ini, bahwasannya tidak ada pilihan bagi orang Kristen untuk kita hidup dalam kebenaran. Tapi kalau kita melawan kebenaran itu, sesungguhnya kita bukan anak-anak Tuhan, karena kita memusuhi, membenci, dan menganiaya Kristus. Ketika hidup kita tidak berbuah, menghasilkan buah-buah yang baik, menjadi batu sandungan bagi orang, masihkah kita disebut orang Kristen? Sungguhnya kita bisa berkata dalam hati kita, kita bisa menyebut diri kita, saya bukan orang Kristen, karena hidup saya tidak menjadi berkat, hidup saya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sungguhnya saya memusuhi, membenci, dan menganiaya Kristus. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, mari kita pahami bersama. Kata kunci yang penting di dalam firman Tuhan pagi hari ini adalah kebenaran. Nah, kalau kita sudah mengerti kebenaran ini, maka kita masuk dalam tahap selanjutnya, yaitu menderita oleh sebab kebenaran. Kita udah tahu poinnya kebenaran, dan kita masuk dalam menderita oleh sebab kebenaran. Menderita oleh sebab kebenaran ada beberapa poin. Yang pertama, tidak mau berdosa dengan melawan iman percayanya. Tadi saya sudah ungkapkan meskipun muncul baru sekarang. Bapak Ibu sekalian, perhatikan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita punya iman kepada Tuhan. Nah, kalau kita tidak rela, tidak mau menderita karena kita punya keinginan dari hidup yang sukses, hidup yang semuanya serba mudah, maka kita sebenarnya terbelenggu di dalam dosa kita karena kita melawan iman percaya kita. Tapi kalau kita bisa menerima kenyataan bahwasanya menderita oleh sebab kebenaran, maka kita akan berbahagia. Jadi Bapak Ibu sekalian, menderita oleh sebab kebenaran, kita tidak mau berdosa dengan melawan iman percaya kita. Kita sudah menyatakan percaya pada Tuhan. Tuhan, jangan sampai aniaya ini atau penderitaan ini membuat saya berdosa kepadamu. Saya percaya tiap-tiap kita
tidak semuanya diberikan kehidupan yang sukses, kehidupan yang enak semuanya. Tetapi setiap kita ada penderitaan masing-masing yang harus kita tanggung. Apapun itu. Tapi ketika dalam keadaan yang seperti itu, sekarang kita bisa berkata pada Tuhan, Tuhan, saya nggak mau berdosa melawan iman percaya saya. Kalau Tuhan izinkan terjadi, Tuhan juga izinkan bahagia itu, berbahagia itu ada dalam diri saya. Nah, menderita oleh sebab kebenaran itu juga boleh saya mengatakan menderita karena berbuat baik. Bapak Ibu sekalian, kita berbuat baik di dalam iman percaya kita pada Tuhan, tapi ditangkap yang tidak baik oleh orang lain. Kita memberitakan firman, kita bisa ditangkap. Kita memberitakan firman, rumah kita bisa dilempari batu. Kita memberitakan firman, kita bisa dipenjara. Kita memberitakan firman, kita bisa dianiaya. Kita bisa dibunuh, kita kehilangan nyawa, karena kita memberitakan firman, kita menyatakan kebenaran itu dalam segala resiko kita. Menderita karena kita berbuat baik, tapi berbuat baiklah di dalam Tuhan. Itu tidak menjadi masalah buat kita, karena kita mengerti penderitaan itu karena kebenaran di dalam Tuhan. Nah, kemudian berikutnya menderita oleh sebab kebenaran. Kita diperlakukan bukan manusia. Bapak Ibu sekalian, kita belajar daripada sejarah. Ketika kekristenan menjadi kuat, gereja menjadi kuat. Gereja kadang juga menganiaya. Tapi sekarang pembenarannya adalah bukan demikian. Bahwasannya orang Kristen yang mayoritas sekalipun tidak diajarkan kita menganiaya kepada orang yang bukan Kristen atau sesama Kristen yang dianggap tidak. Tapi justru kita memperlakukan mereka sama seperti manusia. Nah, realitas yang terjadi setelah itu yang terjadi, kita orang-orang percaya yang mayoritas kita memperlakukan mereka seperti manusia, tapi yang Kristen yang minoritas ini kita diperlakukan seperti bukan manusia. Bapak Ibu sekalian, tidak mudah menjadi orang Kristen di Jakarta. Tidak mudah untuk kita bisa bersekutu. Tidak mudah untuk kita berbakti di dalam Tuhan. Bukankah sudah kita diperlakukan bukan manusia, bukan kita punya hak kalau kita di Indonesia. Tapi kenyataan-kenyataan yang ada tidak mudah. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ketika kita merasa kita diperlakukan bukan manusia, terimalah. Mari kita terima. Bukan untuk kita melawan. Sekali lagi, melawan bukan ajaran daripada kehidupan kita. Orang Menonet diajarkan untuk tidak melawan. Tetapi secara aktif ada di dalam perdamaian itu. Mari kita belajarkan. Namun sekalian, yang berikutnya adalah dicela dan dianiaya serta difitnahkan segala yang jahat. Bisa saja kita pernah mengalami bagian ini. Karena iman percaya kita, karena kebenaran yang kita hidupi, kita dicela, dianiaya serta difitnahkan segala jahat. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Bahkan keluarga terdekat kita sekalipun bisa mencela kita, bisa menganiaya kita, dan kita bisa difitnahkan segala saja. Tapi mari kita terima bagian itu. Sekali lagi, mari kita terima bagian itu dengan satu kebenaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin menekankan seperti ini. Hidup di dalam Kristus bukan berarti hidup dalam segala kebaikan yang kita inginkan. Hidup yang selalu berhasil menurut pikiran kita. Hidup yang selalu sukses menurut pikiran kita. Bukan. Tetapi dalam segala keadaan apapun, baik itu sukses, berhasil, hidup baik, maupun aniaya,
Itulah kebenaran di dalam Tuhan. Kita tidak, saya mengatakan kita tidak harus hidup dalam aniaya. Jadi Bapak Ibu jangan memahami, jadi orang Kristen harus aniaya. Tidak. Tetapi ketika kita mengalami aniaya, terimalah itu sebagai satu kebenaran di dalam Tuhan. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, menderita oleh sebab kebenaran. Seringkali sebagai orang-orang percaya, kita juga mengambil risiko di dalam kita, di dalam iman percaya kita. Saya mungkin berbeda dengan Bapak Ibu sekalian. Saya bukan orang Kristen, dalam keluarga bukan orang Kristen, tapi mereka bisa menerima kekristenan. Kalau dari Kristen, lahir Kristen, rasanya keluarga lebih bisa menerima dan memang diharapkan Kristen. Tapi bagi kami, bagi saya yang terlahir bukan orang Kristen, saya bersyukur karena keluarga saya bisa menerima saya sebagai Kristen. Meskipun ada pembatasan-pembatasan, ya agak disingkirkan sedikit. Tapi kalau kita yang sama dengan saya, tapi keluarga tidak dapat menerima, kemudian kita dikucilkan, sebenarnya kita sedang mengalami aniaya itu. Misalnya kita punya satu keluarga besar, ada 15-16 orang atau 20 keluarga. Ada saya pernah kenal orang tuh, dia 22 saudara kandung gitu. Wah, dia luar biasa itu, 22 saudara kandung. Dia tinggal di Purwokerto, itu ya saya kenal dia itu. Nah, kita punya keluarga besar, semuanya bukan Kristen, hanya kita Kristen. Bisa jadi kita dikucilkan. Dan itulah aniaya yang kita tanggung. Tapi sekali lagi, Tuhan bukan sekedar berbicara pada kita untuk menghibur kita. Kita dikatakan kita menjadi orang yang berbahagia. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, tanggal 15 kemarin, saya, istri, Pak Dwi, dan Pak Seno mengantar Ibu Fit. Ini perjalanan yang penuh resiko. Karena dalam situasi yang COVID yang justru semakin meningkat. Tapi kita berangkat berempat. Ini adalah bagian daripada gereja yang melakukan. Saya sempat sharing-sharing dengan Dwi ya. Kenapa kita melakukan ini dan gereja melakukan ini? Karena sesungguhnya kita sedang melihat Tuhan. Dan Badi setuju, mengamini, ya Pak, kita sedang melihat Tuhan. Gereja kita sedang melihat Tuhan. Bapak Ibu saya ingatkan, di dalam Matius 25, mulai ayat 35, Tuhan berkata dan mengingatkan kita semua. Ketika aku lapar, maksudnya Tuhan lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu beri aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Itu orang-orang yang dikumpulkan Tuhan di surga. Tapi kemudian orang-orang benar lainnya berkata pada Tuhan, protes. Tuhan, kapan? Kapan? Kira-kira seperti itu. Kapan engkau ada di dalam dunia ini? Kapan? Bila manakah kami melihat engkau? Ada dalam keadaan lapar. Dan Tuhan berkata pada orang-orang benar yang tidak ada di dalam kemuliaan. Tuhan berkata dalam ayat yang ke-40 itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling indah ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Perhatikan, kalau kamu melakukan untuk salah satu dari saudaraku yang paling indah ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dari bagian ini kita menghidupi, inilah iman Menonet. Saya pernah berkhotbah tentang bagian ini juga. Iman Injili yang aku kita nyanyikan. Gereja kita sudah melakukannya. Memperhatikan saudara Tuhan yang paling indah di dunia ini. Bukan bermaksud menjelekkan keadaan daripada kondisi Ibu Fit, tidak. Tapi siapapun yang dianggap paling indah,
itulah saudara Tuhan, dan kita memperhatikan dia. Mengapa kita menghantar dia ke Malang? Karena kita sudah sekian tahun, tepatnya 10 tahun kita memperhatikan, 15 tahun kita memperhatikan Gufin. Sejak usia 50, sekarang dia usia 65. Gereja melihat Tuhan, saudara Tuhan yang ada di bumi ini. Kita perhatikan kehidupannya. Dan sekarang ada waktu untuk dia kembali berkumpul dengan saudaranya. Itulah waktu Tuhan. Dan kita menghantar. Tanggal 15 kemarin kita berangkat, tadi sudah diumumkan, tanggal 16 kita serah terimakan kepada kakaknya, dan tanggal 17 kita sudah kembali ke Jakarta. Kita berbahagia. Dan inilah salah satu hal di mana kadang kita mengambil risiko tadi. Memeliharakan saudara Tuhan, melihat Tuhan, dan gereja kita harus lakukan. Saya yakin ini menjadi kesaksian yang baik. Bu Vin dan kakaknya, dia 16 bersaudara. Dia entah nomor 5 atau nomor 6, saya lupa, antara nomor 5 nomor 6, dan kakaknya itu ada di kakaknya persis gitu ya. 14 saudara lainnya sudah meninggal, tinggal 2 bersaudara ini. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, ini pertemuan yang mengharukan. Semua keluarga semua saudara-saudara sudah meninggal semua, tinggal 2, dan mereka dipertemukan setelah 20 tahun Bu Vin melanglang buana, 15 tahun ada bersama dengan gereja kita. Saya senang, saya bangga kepada gereja ini yang memperhatikan anak Tuhan, memperhatikan saudara Tuhan yang paling hina di dunia ini, dan kita sudah melakukannya. Mari kita lebih peka lagi melihat Tuhan, melihat Tuhan. Ya, ada satu resiko yang kita lakukan, iya, tapi adalah bagian daripada kehidupan iman kita. Kita sedang melihat Tuhan. Dan sekarang kalau kita harapkan Bu Vin happy ending gitu ya, berbahagia bersama dengan kakaknya, kehidupan yang selanjutnya kita doakan, kita pun akan merasa berbahagia, bukan? Kita mengalami kesusahan, merawat orang itu paling susah, ngatur orang itu paling susah, ngatur barang diangkat pindah selesai. Tapi ngatur orang itu susah, merawat orang itu susah. Tapi kita sudah bisa lakukan, 15 tahun kita lakukan, dan semuanya berakhir baik. Dan mari Bapak Ibu sekalian, mari kita punya kepekaan yang lebih untuk melihat Tuhan di dalam kehidupan iman percaya kita. Nah, sebagai bagian yang terakhir, kenapa kita di dalam mengalami penderitaan ini kita berbahagia? Karena ada penghiburan di dalamnya. Nah, kita lihat penghiburan. Kita disebut sebagai orang yang berbahagia. Ya, sudah saya diulang-ulang. Jadi kata berbahagia sekarang kita punya konsep yang paradoks. Jadi bagian terbesar daripada paradoks yang ada yang kita bicarakan. Jadi konsep berbahagia bukan dalam keadaan yang aman, bukan dalam keadaan yang baik, bukan dalam keadaan yang berhasil, bukan dalam keadaan yang sukses saja, tapi termasuk di dalamnya keadaan yang tidak baik, keadaan yang aniaya. Ini penghiburan bagi kita, karena kita mengerti kebenaran itu. Yang kedua, kerajaan surga itu menjadi milik kita. Bukankah firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, mereka yang empunya kerajaan surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ketika kita dalam kondisi aniaya sekalipun, sungguhnya saat ini pun kita menjadi pemilik dari kerajaan surga. Wah, itu penghiburan yang terbesar di hadapan kita, bagi kita semua. Bapak Ibu, saya ingin memperhatikan satu hal ketika Stefanus mati sebagai martir. Stefanus mati sebagai martir. Dia dilempari batu dan dikatakan bahwasanya Saulus, waktu itu Paulus masih bernama Saulus, dia menyaksikannya. Stefanus gentar, iya, karena dia dilempari batu. Tapi ketika dia melakukan bagian itu, firman Tuhan itu mencatat begitu luar biasa.
bahwasanya Stefanus melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri. Nanti Bapak Ibu bisa cek ayat ini, ada di dalam Kisah Rasul 7 ayat 55. Stefanus melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Nanti kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat yang lain, seringkali ditulis Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Tetapi waktu Stefanus itu dibunuh, karena imannya kepada Tuhan, dia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri. Para penafsir Alkitab setuju bahwa ini adalah standing ovation. Satu penghormatan, berdiri itu bertepuk tangan. Tanpa pernah dikomando, tanpa pernah dipaksa untuk berdiri, tapi memberikan satu penghormatan, satu penghargaan apa yang disaksikan oleh dia. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, sesuatu yang luar biasa. Di dalam aniaya, Tuhan berdiri, memberikan standing ovation bagi Stefanus, yang akan menjadi pemilik daripada kerajaan surga sekaligus adalah upah besar menanti di surga. Pemilik surga udah bangga karena Stefanus mati dalam kebenaran itu. Bangga, upah besar menanti di surga. Tuhan akan memberikan bonus-bonus besar bagi orang-orang yang mengalami aniaya dalam dunia ini. Bapak Ibu sekalian, ini adalah penghiburan kita. Jadi firman Tuhan bukan menakut-nakuti saja, tapi ada penghiburan besar. Nah, penghiburan itu juga dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwasanya nabi-nabi sebelum kamu itu telah dianiaya. Jadi apa yang kalau kita mengalami saat ini, sesungguhnya nabi-nabi sudah mengalami. Kalau firman Tuhan itu dicatat di abad yang pertama, artinya nabi-nabi hidup sebelumnya dan sudah mengalami aniaya. Dan kalau kita membaca dalam konteks kekinian, jadi mereka pun sudah mengalami aniaya, termasuk daripada Tuhan sendiri yang mengalami aniaya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bercerita tentang nabi-nabi, kita ada di Alkitab. Tetapi saya ingin mengarahkan pikiran kita mengerti dalam kehidupan kita, orang-orang Menonet. Saya mengatakan pada Bapak Ibu semua, ada satu buku yang baik. Apakah Bapak Ibu bisa melihat, ialah Cermin Para Martir. Ini buku punya kita diterbitkan oleh Pustaka Muria. Pustaka Muria. Cermin Para Martir. Ini menceritakan orang-orang Anabaptis Menonet yang mati karena iman percaya mereka. Perhatikan gambar yang ada di slide depan ini sekalian. Ini adalah cerita tentang David, yaitu David van der Leyen. Nggak tahu saya bacanya tepat karena lidah saya lidah Jawa, jadi ini lebih ke Belanda gitu, ngomongnya agak susah. David van der Leyen, dan kemudian juga dikatakan Levina Griselims. Nah, saya nggak tepat membacanya, tapi dikatakan David dan Levina. David ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi dalam masa aniaya abad yang ke-16, tepatnya tahun 1554, David dan keluarganya ditangkap, kemudian dibunuh. Saudara perempuan David itu ditenggelamkan di sungai Arnberg. Kemudian saudara laki-lakinya dipancung juga di Arnberg. Kemudian ada saudara lakinya lain ditangkap, diadili. Dan kemudian diperkirakan ayah daripada David van der Leyen ini juga dibunuh. Karena setelah ditangkap tidak ada kabar berikutnya, jadi diperkirakan dibunuh. Keluarga ini mengalami aniaya. Tapi melihat gambar ini, David istimewa karena dia dibakar. Bapak Ibu sekalian, aniaya terbesar. Terlihat lehernya itu ada tali gitu ya, ada tali, dia dijerat seperti itu dan dia dibakar.
Di sampingnya adalah perempuan yang bernama Levina. Suaminya sudah dibunuh terlebih dahulu, tapi dia dibunuh kemudian karena pada waktu dia ditangkap, suami dibunuh, dia sedang hamil. Jadi mereka tidak membunuh orang yang hamil. Setelah bayinya lahir, barulah dia dibakar. Di samping David ada Levina. Dan mereka bersyukur, mereka sempat berbicara, mereka bercakap-cakap meskipun dalam waktu yang pendek karena ini keadaannya cepat, mereka disiksa seperti itu. Mereka bisa, meskipun belum pernah mengenal sebelumnya, tetapi dalam pembicaraan itu mereka merasa dipersatukan di dalam satu hal yang sama, yaitu mereka menderita aniaya untuk menerima hidup yang kekal, keberkatan secepatnya. Wow, itu sesuatu yang luar biasa. Mereka sama-sama mengalami penderitaan. Nah, gambar ini David dan juga Levina yang orang Anabaptis. David sudah dibakar, tapi ketika bergerak, orang-orang mengatakan itu masih hidup. Kemudian memicu para algojo itu tombak, kemudian tombak seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa menyaksikan orang-orang yang mengalami aniaya ini sudah dibakar, didiamkan, ya sudah mati. Tapi mereka tetap memprovokasi. Ketika bergerak masih hidup, maka ditusukkan tombak lagi. Jadi penderitaan yang sangat menderita. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, penderitaan itu ada dan realistis. Secara khusus bagi iman Menonet, sejarah kita adalah orang-orang yang terus dikejar-kejar, termasuk orang-orang Kristen mengejar kita. Kita dianggap tidak, tapi sejarah sudah membuktikan bahwa mereka yang mengejar-ngejar kita, yang membunuh kita, mereka sudah mengakui itu satu kesalahan. Kita tidak butuh pengakuan mereka. Fokus kita adalah fokus pada kebenaran firman Tuhan. Pengakuan mereka tidak begitu penting, tapi pengakuan mereka menjadi penting buat kita, bahwa kita bukan bidan. Ini sekaligus saya ingin mengatakan pada Bapak Ibu sekalian, kita GKMI, kita melayani orang-orang yang mengalami kematian dengan upacara, baik itu dikubur maupun dibakar. Kremasi kita layani karena kita punya iman yang sama, bahwasanya kebenaran itu bukan cara matinya, bukan cara kita mengadakan upacara kebaktian dengan cara kremasi maupun penguburan. Karena sejarah juga menjadi bagian kita. Bagaimana orang-orang Anabaptis dibakar. Nah, kalau enggak dilayani karena dia dianggap itu orang yang terkutuk, berarti kita tidak cocok dengan iman percaya kita. Kalau kita melihat sejarah lagi, bukankah seluruh murid Tuhan Yesus yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, itu mereka semuanya mati kecuali satu yang menurut tradisi digoreng, dimasukkan ke tempat minyak yang panas tapi dia masih hidup. Itulah Yohanes yang diasingkan kemudian di Pulau Patmos. Tapi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengatakan Bapak Ibu sekalian, kita orang-orang GKMI, apapun yang diinginkan oleh keluarga-keluarga Kristen, kita akan melayani, baik itu dikubur, baik itu dikremasi. Karena kita tidak mau melupakan sejarah. Tetapi bukan itu menjadi tonggaknya. Kita tidak berfokus kepada cara, tetapi kita berfokus kepada kebenaran. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia mengerti kebenaran itu, dan dia mendapat hidup kekal dalam Tuhan. Menjadi pegangan iman kita. Sepertinya iman Menonet sederhana, iya, tapi sederhana bukan murahan. Sederhana bukan tanpa isi. Sederhana yang penuh makna
dan penuhi. Dan Bapak Ibu, semakin kita melihat bagian-bagian yang di firman Tuhan, ucapan bahagia ini yang dihidupi oleh iman kita orang-orang Menonet. Sekali lagi Matius pasal 5 sampai dengan pasal 7. Ini bagian atau tonggak utama iman kita orang-orang Menonet. Dan kita sedang belajar. Semakin kita belajar, semakin kita mendapat paradoks-paradoks yang ada. Tapi paradoks yang itu mengarahkan kita pada satu kebenaran utama, yaitu Yesus. Apapun keadaan kita miskin, kita berduka cita, kita murah hati, kita lemah lembut, kita aniaya, kita orang-orang yang berbahagia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Firman yang mengajarkan kepada kami semua tentang satu kondisi yang tidak kami inginkan. Kami gentar menghadapi aniaya. Tapi sungguhnya aniaya itu nyata ada. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kami sekaligus memampukan kami untuk melihat kondisi kami masing-masing, keadaan kami masing-masing. Jika kami mengalami aniaya sekalipun, kuatkan kami, karena kekuatan kami sungguh ada di dalam Tuhan, Sang kebenaran itu. Kalau saat ini ada di antara kami yang sedang mengalami aniaya karena iman percaya kepada Tuhan, Tuhan teguhkan kami, Tuhan kuatkan kami, dan terus beri kekuatan bagi kami untuk terus memberitakan firman-Mu di dalam segala keadaan kami, untuk menyatakan iman percaya kami di dalam kehidupan kami, mampu melihat Tuhan yang hadir di dalam bumi ini, di dalam dunia ini, dengan kami melayani orang-orang meskipun itu ada resiko tinggi di dalamnya. Tuhan pimpin kami Tuhan, agar kebahagiaan kami bukan karena satu kondisi, tapi kebahagiaan atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kebahagiaan yang melebihi sekedar perasaan, karena kebahagiaan yang abadi yang Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Pak Edi untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, kiranya setiap kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kiranya kita terus melakukan kebenaran karena Kristus yang terus harus kita hidupi dalam keluarga kita, dalam komunitas di GKMI Pengharapan, dan dalam komunitas sebagai warga Indonesia. Mari kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini dengan pujian I have decided to follow Jesus. I
komitmen kemuritan, pengakuan iman rasuli, dan doa berkat akan dilayani oleh pendeta IDSS. Baik Bapak sekalian dikasih Tuhan, kita sebagai orang-orang yang berkomitmen untuk mengikut Tuhan setiap hari, mari kita menyatakan komitmen kemuritan kita. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dipandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan, dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Silakan ambil waktu saat teduh. Tuhan memberkati. Amin.